Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini dibuka dengan pernyataan Yesus, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 11 dikatakan, "Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Namun rabi-rabi Israel mengerti bahwa Dia tidak berhenti secara total. Kedaulatannya berfungsi pada hari Sabat. Anak tetap dilahirkan pada hari Sabat, dan orang tetap dapat meninggal pada hari Sabat. Maka menurut mereka hanya Allah yang boleh bekerja pada hari Sabat. Maka pada waktu Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga," berarti Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menolak disebut pelanggar aturan hari Sabat, karena aturan ini diciptakan Allah Bapanya untuk kebaikan manusia. Sedangkan menyembuh orang sakit dan mengampuni dosa adalah tindakan belas kasih Allah. Dan Tuhan Yesus tidak menghindari kesan bahwa Dia memiliki suatu hubungan yang sangat erat dengan Allah Bapanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes memulai Injilnya dengan topik hubungan Bapa dengan Putra. Pada kutipan ini Yesus memulai khotbah pengajarannya yang pertama dengan tema yang sama. Yesus menegaskan adanya perbedaan dan kesatuan dirinya dengan Allah Bapa. Ia menyebut diri sebagai anak dari Bapa, yaitu Allah sendiri. Namun antara Ia dan Bapa terdapat kesatuan dalam tindakan, yaitu apa yang Bapa kerjakan itu juga yang Anak kerjakan. Yesus tidak bertindak terpisah, apalagi menyimpang dari Allah Bapa. Kesatuan dalam tindakan ini diikat oleh kasih. Karena Allah Bapa mengasihi Anak, maka Anak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, yaitu tindakan penyelamatan dan penghakiman. Karena adanya kesatuan ini, maka menghormati Anak sama dengan menghormati Bapa. Melawan Anak sama dengan melawan Bapa. Oleh sebab itu, orang yang melawan Anak tidak akan luput dari penghukuman kekal. Sebaliknya, orang yang percaya kepada pemberitaan Anak memperoleh pengampunan Bapa dan mendapatkan keselamatan kekal. Sekarang Yesus menjadi sumber hidup yang berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati dalam dosa. Pada akhir zaman, Yesus akan menghakimi semua manusia untuk mendapatkan ganjarannya masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus lebih daripada nabi. Dia adalah anak manusia yang diutus Allah Bapa, datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah bagi keselamatan manusia dan menggenapinya melalui karya penyelamatannya di kayu salib. Hanya Tuhan Yesus yang memiliki otoritas Allah untuk menghakimi dan menyelamatkan manusia. Tugas kita sebagai murid-muridnya adalah memberitakan kabar baik ini, agar manusia memilih untuk bertobat, sehingga ia tidak dihakimi, melainkan diselamatkan.
Yesus membagikan kehidupan ilahi kepada semua manusia sebagai bukti kasih karunia Allah Bapanya. Semoga iman kita kepada Yesus menjadi bukti cinta kita kepada Allah Bapa, Sang Pencipta yang selalu mencintai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menaruh kepercayaan kepadamu sebagai putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami agar kami mampu menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kelak kami layak masuk dalam kerajaan-Mu dan memperoleh keselamatan kekal. Demi Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.